Halo, jumpa kembali dengan Leila Mona Ganim. Saya akan mengajak untuk melihat bedanya fokus dari studi ilmu komunikasi di jenjang S1, S2, S3. Ya. Kalau kita klasifikasikan, di Indonesia ada 3 jenis pendidikan tinggi. 1, pendidikan akademik. 2, vokasi. 3, profesi. Akademik itu berfokus kepada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Jadi dia supaya menguasai, supaya mengembangkan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Nanti jenjang pendidikannya itu ada strata 1, 2, dan 3. S1, S2, S3. Sarjana, master atau magister, dan doktor. Gitu. Itu jenjang akademik. Jadi fokusnya penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan. Kemudian kalau vokasi, itu fokusnya pada penguasaan keahlian dan terapan tertentu. Jadi ini menarik sekali ya. Yang satu pada pengembangan ilmu, teknologi, dan seni. Sementara ini berfokus pada keahlian terapan tertentu. Nah, di sini di vokasi itu program pendidikannya itu bisa diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Diploma 4 itu kira-kira setara S1 begitu. Kemudian ada pendidikan profesi. Pendidikan profesi itu setelah pendidikan sarjana ditambahin, dia dipersiapkan para peserta didiknya untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu. Misalnya profesi akuntan, profesi dokter, dan lain sebagainya. Lulusannya dapat gelar profesi. Nah, jadi dari 3 hal ini yang saya akan fokuskan pada kesempatan ini adalah yang pendidikan akademik. Ini bedanya ya. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, kalau pendidikan akademik ini jenjangnya S1, S2, S3. Kalau vokasi terapan, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan. D4, S2, S3 ya. Kemampuan berpikirnya mampu melakukan penalaran ilmiah, mampu melakukan penelitian ilmiah. Nah, kalau doktor dua-duanya, magister dua-duanya, sarjana melakukan penalaran ilmiah. Ini dalam kemampuan berpikir. Kemudian kemampuan berpikir terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, kalau di jenjang S1 capaiannya adalah bisa mengamalkan. Pertama, kemampuan berpikirnya bisa nalar secara ilmiah, kemudian mengamalkannya. Jadi menalar secara ilmiah dan mengamalkannya. Kemudian kalau S2, menalar secara ilmiah, research ilmiah, mengamalkan, mengembangkan. Nah, ini juga menarik ya. Kemudian kalau S3, menalar secara ilmiah, melakukan penelitian ilmiah, kemudian dalam kemampuan berpikirnya, kemudian kemampuan berpikir terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa mengamalkan, mengembangkan, menemukan, menciptakan, berkontribusi pada pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan. Nah, kalau di pendidikan vokasi itu ada kemampuan berpikirnya, kalau sarjana terapan mampu melakukan penalaran ilmiah. Kemudian kemampuan berpikir terhadap penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mengamalkan. Untuk magister terapan, S2 dari pendidikan vokasi, itu penalaran ilmiah dan penelitian. Dua-duanya harus mampu. Kemudian pengamalannya, kemampuan berpikir dalam penerapan ilmu pengetahuannya adalah mengamalkan, mengembangkan. Jadi untuk S2 bisa mengamalkan dan mengembangkan. S3
bisa dalam kemampuan berpikirnya penalaran ilmiah, penelitian ilmiah. Dalam kemampuan berpikir pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, bisa mengamalkan, bisa mengembangkan, bisa menemukan, bisa menciptakan, dan berkontribusi pada penerapan, pengembangan, dan pengamalan. Jadi menarik sekali ya dua pembeda ini gitu. Nah, dalam konteks komunikasi, saya meminjam tulisannya Prof. Nina Sham. Ya, ini menarik sekali. Mari kita lihat. Jadi, beliau mengklasifikasikan antara kalau S1 tuh pelajarannya apa aja sih dalam komunikasi, S2 gimana, S3 bagaimana, begitu ya. S1 itu begini, lebih spesifik ya. S1 itu pembahasannya adalah berkaitan dengan intrapersonal communications. Kemudian juga dia membahas tentang definisi komunikasi, jargon-jargon komunikasi, bentuk komunikasi, media komunikasi, dampak atau efek komunikasi, proses komunikasi, dan ilmu penunjang lainnya yang relevan dalam ruang lingkup ilmu komunikasi. Nanti di S1 itu pembahasannya ada intrapersonal communication, komunikasi dalam diri kita sendiri, begitu ya. Self talks ada di sini. Kemudian proses berpikir, bagaimana menerima stimulus-stimulus, informasi-informasi dari luar, itu juga dibahas di sini. Kemudian interpersonal komunikasi. Komunikasi antar pribadi yaitu komunikasi dengan orang lain, biasanya satu atau dua gitu ya. Jadi misalnya si A sama si B atau si A B C gitu ya. Ada ahli yang bilang 2, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4, misalnya begitu ya, maksimal tuh ya. Interpersonal communications. Biasanya jumlahnya nggak banyak nih gitu ya. Kemudian group communications, komunikasi kelompok, ini juga penting sekali. Ini bisa dalam sebuah ranah yang sama, yaitu komunikasi yang hubungannya sama personal gitu. Kemudian kita juga bedakan antara pembahasan komunikasi publik, kemudian komunikasi organisasi. Nah, komunikasi publik itu yang berhubungan dengan massa yang lebih luas. Komunikasi organisasi itu komunikasi korporat, lembaga, dan lain sebagainya. Ini lebih luas pada publik. Kalau ini lebih ke personal, kalau ini lebih ke lembaga atau masyarakat publik gitu ya. Kemudian mass communication, international communication, cultural communications. Ini hubungannya sama mass communications ya. Cultural communications bisa saja berhubungan dengan interpersonal communication. Interpersonal communication yang hubungannya sama budaya. Jadi hubungan kajiannya bisa jadi antar pribadi tapi antar budaya begitu ya. Jadi ini ada pembahasan-pembahasan spesifik yang dibahas di S1. Jadi dasar-dasarnya semuanya diberikan. Bagaimana berkomunikasi antar pribadi, bagaimana berkomunikasi dengan publik, bagaimana berkomunikasi dengan massa gitu ya. Kemudian ada biology communications. Nanti lebih luas lagi, banyak lagi. Kira-kira ini. Jadi antar pribadi, intrapribadi di dalam diri sendiri, kemudian antar pribadi, kelompok, kemudian organisasi, kemudian massa. Ya, massa itu juga kajiannya sama media sosial juga begitu di sini. Ya, jadi ini adalah kajian-kajian S1. Kalau S2 kita tadi sudah lihat S2. Saya ingin ingatkan kembali. S2 adalah penalaran ilmiah, penelitian ilmiah dikombinasikan.
Kemudian dalam kemampuan berpikir terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, mengamalkan dan mengembangkan sampai kepada mengembangkan. Kita lihat di sini, dia mengkombinasikan teori dengan praktek, ya, dengan praktis. Jadi teori pengembangannya, metodologi, penelitian komunikasi, sosiologi komunikasi, psikologi komunikasi, antropologi komunikasi, filsafat komunikasi, teori-teori dalam komunikasi. Ini dibahas di dalam kajian-kajian S2 dalam konteks yang lebih applied antara teori dengan praktek gitu. Saya tidak hendak mengatakan bahwa pelajaran ini tidak diajarkan di S1. Di S1 diajarkan, fondasi-fondasi semuanya diajarkan begitu. Kemudian secara praktis nanti ada komunikasi pembangunan, komunikasi penunjang pembangunan, ya, komunikasi politik, komunikasi kesehatan, komunikasi pariwisata, komunikasi pendidikan, gitu ya, dan masih banyak lainnya. Kemudian menguji teori, membandingkan teori. Jadi kajiannya bisa kajian yang lebih teoritis, lalu dielaborasi dengan pendalaman di S2, ya, atau ke komunikasi praktis. Ini pembahasan untuk S2. Hasil-hasilnya seperti yang tadi sudah dibahas. Sekarang kalau S3 seperti apa? S3 adalah penalaran ilmiah, bisa kemampuan berpikirnya, dan penelitian ilmiah. Kemudian kemampuan berpikir terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bisa mengamalkan, mengembangkan, menemukan, menciptakan, berkontribusi. Kemudian kalau dilihat dari S3-nya, ini nanti akan lebih membahas terhadap filsafat, ya, akar-akar ilmu, jadi mencetuskan dalil-dalil, membangun teori baru, meneguhkan teori yang ada untuk menjadi hukum. Kemudian filsafatnya membahas dasar-dasar di sini kembali gitu. Bagaimana biologi, bagaimana fisika atau ilmu-ilmu murni lainnya dihubungkan dengan kajian komunikasi begitu ya. Yang melandasi perkembangan ilmu komunikasi itu dilihat. Ada antropologinya, sosiologinya, psikologinya, psikologi sosial, matematika, dan lain sebagainya. Jadi ilmu komunikasi, fondasi yang membangun ilmu komunikasi itu diberikan kembali, dikuatkan kembali, dan diberi stimulus untuk bisa dikembangkan. Begitu. Kemudian kalau kita lihat di S1 nih ya, lebih spesifik lagi dari yang kita tadi sudah bahas adalah nih di S1. Di S1 ini nanti ada interpersonal communications. Interpersonal communication ini akan membahas tentang gimana sih caranya di pikiran orang, di dalam diri manusia itu kalau mendapatkan informasi itu gimana sih cara ngolahnya di dalam pikirannya gitu. Bagaimana sensasinya, sesuatu yang dia dapatkan dari panca indera, lalu diolahnya seperti apa, dihubungkannya dengan seperti apa, lalu persepsinya seperti apa, lalu bagaimana memorinya, lalu bagaimana dia berpikir gitu ya, bagaimana dia membuat keputusan, itu dilihat di ranah interpersonal communications. Kemudian di ranah berikutnya juga berkaitan dengan tadi intrapersonal communication di dalam diri, kemudian interpersonal communications, yaitu antar pribadi. Bagaimana seseorang yang dengan cara berpikirnya tadi berhubungan dengan orang lain. Bagaimana membangun hubungan, bagaimana menciptakan hubungan gitu. Dibahas di interpersonal communication. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok ini gimana di perusahaan atau di dalam organisasi, kelompok kecil, bagaimana meeting dijalankan, bagaimana tarik-menarik di dalam dialog, dalam
kelompok tadi dan lain sebagainya. Kemudian hubungan lainnya adalah pada public communications. Public communications yang berhubungan dengan publik adalah bisa jadi public communication and organizational communications. Di sini nanti dibahas tentang bagaimana PR, bagaimana campaign, bagaimana propaganda, bagaimana agitasi, pameran, gitu ya. Ini menarik nih. Bagaimana memengaruhi publik ya di dalam organisasi atau juga masyarakat ya. Kemudian juga berhubungan dengan organizational communications. Bagaimana corporate communications, business communication, management communication, political communication, government communication. Ini nih kajian-kajian yang dibahas di S1. Jadi S1 juga luas sekali. Intinya dia memahami dan mengamalkannya. Kemudian S1 juga membahas tentang mass communication, mediated mass communications. Jadi advertising, journalism, kemudian juga media sosial di sini gitu ya. Kemudian media sosialnya banyak sekali di sini ya, udah makin berkembang pesat ya. Kemudian international communications, ini juga kajian-kajian international communication, bagaimana berinteraksi secara internasional. Kemudian cultural communication, intercultural communication, intracultural communication ya. Intercultural itu bagaimana kerumitan komunikasi di dalam budaya yang sama. Kemudian bagaimana kerumitan komunikasi di dalam budaya yang berbeda atau tantangan-tantangan atau kekhasan komunikasi. Kemudian komunikasi biologi. Biologi juga nanti berhubungan dengan biologi communication, gender communication, gay communications, kemudian non-verbal communications, ini juga berhubungannya. Kemudian kalau kita lihat bagaimana komunikasi intrapersonal, itu kita lihat tadi sudah dibahas ya, bagaimana individu menerima informasi gitu ya dari apa namanya sensasi, kemudian juga memilah, memilih, mengasosiasikan persepsinya, memorinya, berpikir dan lain sebagainya. Kemudian personal approach-nya nanti diadic communication ya. Ada gesture, rumors, percakapan. Nanti dibahas nih bagaimana perkembangan hubungan, bagaimana jadi makin kuat, bagaimana memahami orang lain, bagaimana perkembangan dari kenalan menjadi sahabat, misalnya begitu. Kemudian bagaimana tarik-menarik di dalam hubungan tersebut, dan lain sebagainya. Ini menarik sekali. Kemudian group communication, small group communication, large group communication. Gimana ngadain acara rapat akbar itu, apa yang terjadi di sana. Atau small group, misalnya brainstorming, coaching, ini dalam organisasi ya juga dilakukan. Diskusi, kuliah, ceramah. Apa yang terjadi ini di sini dalam hubungan-hubungan ini. Kemudian public communication tadi sudah dijelaskan ya. Ada bisa jadi ini detail-detailnya, radio, televisi untuk public communication. Public relation, wah luar biasa nih public relations ya. Perusahaan, pemerintah, konsultan, nanti dibahas bagaimana membangun hubungan dengan masyarakat, bagaimana membangun kredibilitas, reputasi, identitas perusahaan dan lain sebagainya. Kemudian propaganda, agitasi, ya, itu kajian-kajian di dalam komunikasi. Oke, semoga bermanfaat.